Nah, Hanana adalah uhti-uhti yang wajah jasmaninya dengan kita, tetapi fantasinya dia liar ke laki-laki lain. Wah, sakit. Uhti-uhti gini sangat berbahaya. Kenapa? Karena yang dipeluk kamu, tapi yang dirindukan dan dibayangkan laki-laki lain. Coba kira-kira ini bahaya, Sakit, Pak Haji. ya. Apalagi yang dikangeninnya menantunya sendiri. Weh, jangan nanti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren. Saya Ang Ridwan. Di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, Bang Bren, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas, bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem Ngadem yuk. Pak Haji Aang, sekarang kita berada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kampus yang penuh dengan kenangan. Woi. Kenapa disebut kampus penuh kenangan? Kenapa, Pak Haji? Sebab saya bertemu dengan uhti-uhti. Di sini, Pak Haji. Di sini. Oke, Pak Haji, by the way saya tuh speechless di sini karena ini tuh tempat ngantor guru-guru saya, Pak Haji. Betul. Ada Prof. Ahmad Sarbini, Oke. ada Pak Asep Iwan. Pokoknya banyak di sini guru-guru saya. Dan selain banyak di sini guru-guru saya, ada juga banyak ukti-ukti. Ini sesuai dengan apa yang akan kita bahas untuk Kulkas pada pertemuan kali ini, Pak Haji. Iya. Tentang charity. Woi. Charity artinya cari ukti-ukti. Charity-nya ini plesetan ya. Oke. Bukan charity amal ini ya. Uhti-uhti. Tapi charity cari uhti-uhti. Uhti-uhti. Oke, Pak Haji. Nah, by the way, Sobat Ngadem, Pak Haji Aang ini sering mencatat dan banyak catatan si boynya terkait charity ini ya, Pak Haji. Oke, catatan apa yang Pak Haji Aang punya terkait charity ini? Oke, karena catatan saya harus baca ya. Betul. Oke, begini Bang Bren. Kita ini dalam topik ini ingin mencari petunjuk dari para ulama tentang kriteria calon istri. Kriteria calon istri. Khususnya bagi Sobat Ngadem yang sampai hari ini masih belum menikah atau mau menikah. Ini berarti pas ya Pak Haji, bahasanya buat jombloan dan bagi yang lagi jomblo, segeralah menikah. Kenapa? Kiamat sudah dekat. Bencana alam sudah terjadi di mana-mana. Dan yang harus dikhawatirkan, keburu masa aktifnya habis. Itu dia. Banyak gempa Pak Haji siannya. Tapi kalau ada yang nanya kapan nikah, jawab gitu. Maaf, nikah itu ibadah, nggak boleh terburu-buru. Ibadah itu harus khusyuk. Pembelaan. Ingat, nikah itu bukan lomba dulu-duluan, tapi nunggu lama-lamaan. Biar khusyuk ya. Dan ingat, memang tugas pertama seorang lelaki itu adalah memilih ibu untuk calon anak terbaiknya. Betul. Karena itu Imam Al-Ghazali, Bang Bren, melakukan riset seksama, melakukan survei. Beliau bertanya kepada para pemuda dan sebut saja masyarakat di orang Arab, tentang siapa saja ukhti yang jangan dinikahi. Survei dituangkanlah dalam magnum opusnya Ihya Ulumuddin. Hasil dari riset seksamanya, kata Al-Ghazali, qala ba'dul Arabi, berkatalah sebagian orang Arab, la tangkihu minan nisa'i sittatun, janganlah menikahi 6 wanita. Satu, la anana, jangan menikah dengan anana. Wala manana, dan jangan nikah dengan manana. Wala hanana, dan jangan nikah dengan perempuan yang hanana. Berikutnya yang keempat, wala tangkihu, jangan juga kalian laki-laki menikah haddakoh dengan perempuan yang haddakoh.
wala barokah, dan jangan nikah dengan perempuan yang mental barokah, dan yang keenam jangan juga menikah dengan wala syadaqah, dengan perempuan yang mental syadaqah. Jadi sobat ngadem, ada 6 perempuan kata Imam Al-Ghazali yang jangan kita nikahi. Satu tadi Annanah, Mannanah, kemudian Hannanah, kemudian Haddaqah, Barraqah, dan Shaddaqah. Ada 6 yang jangan dinikahi. Jadi ada 6 wanita yang jangan dinikahi menurut Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin, Pak Haji. Berdasarkan hasil survei pada orang Arab. Oke, Pak Haji, langsung saja nih Pak Haji kepada wanita yang pertama, Annanah. Nah, ini seperti apa penjelasannya Annanah ini? Annanah, kata Al-Ghazali, jangan kalian nikahi perempuan yang bermentalkan annanah, yakni uhti-uhti yang banyak mengeluh dan mengaduh. Jadi kerjaannya ngeluh gitu. Nah, ini nih. Ia banyak mengeluarkan kata-kata yang isinya bukan solusi atas masalah. Yeah. Tapi isi kata-katanya itu memancing orang greget pengen nyubit hidungnya dengan kunci Inggris. Greget gitu ya. Nah, tipe perempuan atau ukhti annana ini mereka tidak punya kekuatan untuk menyalahkan diri sendiri. Gemarnya tipe annana tuh menyalahkan orang lain terus. Gitu. Kemudian setelah tidur dia sakit leher saja, dia salahkan bantal. Emang salah bantal itu istilah salah bantal. Masuk angin sedikit saja disalahkan ojol. Gara-gara kamu nggak punya mobil, aku naik ojol, jadi aku masuk angin. Kecuali itu relate tuh. Jadi ya anak-anak itu hobinya bermain gara-gara, ujungnya mengeluh ya. Nah begini, uhti-uhti yang banyak mengeluh ini kata Al-Ghazali jangan dinikahi. Kenapa? Karena ia akan kehilangan kesempatan untuk mengelus. Jadi seorang suami itu banyaknya dikasih keluhan, bukan dikasih elusan. Kira-kira kamu akan senang nggak kalau istrimu banyak ngeluh nggak pernah ngelus? Nah, kacau. Begini, tipologi uhti annanah, dia itu sulit sekali melihat sisi positif dari pasangan hidupnya. Apapun yang dimiliki dari pasangan hidupnya selalu saja dilihat negatifnya. Karena dia selalu melihat sisi positif, dia kehilangan kesempatan untuk berkembang baik. Kalau sekedar berkembang biak kan monyet juga berkembang biak. Kemudian kalau sekedar berkembang biak tidak berkembang baik, platypus juga hidup. Batu jajar. Batu jajar. Ya, karena itu gini, suatu ketika kan ada seorang perempuan curhat pada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa di neraka itu banyak perempuan? Lalu Rasul menjawab, saya catat, li anna kunna tuksirna syakata wa takpurnal ansyira. Perempuan banyak sekali menjadi penghuni neraka. Kenapa? Karena dia banyak mengeluh dan tidak berterima kasih pada pemberian suaminya. Jadi kalau kita menikahi tipologi uhti-uhti yang annanah, maka kita sama dengan berteman dengan calon penghuni neraka. Punya istri model annanah, kamu seperti melihara singa yang lapar. Gitu ya. Anak-anak itu harus belajar dari rumput sesungguhnya. Rumput itu kan dia tidak ngeluh saat diinjak ya. Sang rumput baru menyerah ketika dia dicabut. Jadi ketika dia ditimpa masalah, ngeluh. Jangan nikahi ukhti yang annanah. Oke, jadi itu yang pertama Pak Haji yang tidak direkomendasikan oleh Imam Ghazali ya. Kalau ukhti yang pertama adalah annanah, orang yang suka mengeluh Pak Haji. Oke. Nah, yang kedua itu ada mannanah. Nah, ini penjelasannya gimana Pak Haji nih? Kata Al-Ghazali berdasarkan riset seksama kepada orang Arab, wala mannanah. Janganlah menikahi mannanah. Dia adalah wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dirinya. Oke. Ya. Uhti yang ini sukanya mamerin kebaikan diri, nge-exposin jasa-jasa dirinya, lalu ngungkit pengorbanan dirinya. Ujung-ujungnya dia merasa paling baik, paling benar, paling pintar, lalu sibuklah untuk menjelek-jelekan suaminya. Uhti mannanah rela begadang untuk ngejelek-jelekin suaminya. Ya ampun, sampai begadang untuk ngejelekin suami. Seperti itu. Susah. Iya, gimana kan ya Allah. Kalau dia suka menjelekin suaminya apalagi begadang,
ini akan jadi masalah. Kan gini, tidur saja susah, gimana mau diajak tidur? Tapi iya sih Pak Haji. Di hadapan ukhti yang mananah, seorang suami itu hanyalah bubuk ranginang dalam toples yang terbuang. Waduh, bubuk serpihan Oreo Pak Haji. Brand, jangan ya lupa. Nggak ada artinya jadi suami di hadapan istri. Gini juga, kalau suami suka lagi K-pop dibilang plastik. Woi. Suami suka lagu indie dibilang norak. Suami suka lagu barat dibilang kunci Inggris. Iya. Suami suka lagu Jepang disebut bau bawang. Iya. Suami suka lagu India dibilang kampungan. Suami suka lagu pop, ih kamu mau mainstream banget. Kemudian suami lagu suka keroncong dibilang, ih kamu mah selera engkong-engkong. Ya, suami semuanya suka lagu klasik disebut, ih kamu mah kurang asik. Suaminya suka lagu country, ih disebut kamu mah seleranya tukang ngangon. Ya. Kemudian ketika suaminya suka hard rock, dibilang, ih bodoh banget musik itu disukai gitu. Itu kan selera kaum wal asri. Wal asri. Jadi apapun yang disukai oleh suaminya tidak ada yang baik. Justru dia suka nge-expose kebaikan dirinya. Gitu. Sesoleh apapun suami, di hadapan dia tidak soleh, lebih soleh dirinya sendiri. Kan ini bahaya. Kata Allah dalam Quran surah An-Najm ayat 32, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian merasa paling suci. Kenapa? Huwa a'lamu bimanit taqa. Sebab Allah Maha mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara kita. Bahkan kata Nabi sama, "La tuzakku anfusahum." Janganlah kalian merasa sok suci hingga diungkit-ungkit kesucian kebaikan diri. Kenapa? Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum. Karena Allah mau tahu siapa yang terbaik di antara kita. Jadi sehebat apapun suami, sesoleh apapun suami, di hadapan istri yang mananah, di hadapan ukhti-ukhti yang mananah, itu hanya bubuk ranginang dalam toples yang terbuang. Hindari ya mananah Pak Haji, karena mengungkit kebaikannya dan menjelekkan suaminya justru Pak Haji, dan rela bergadang tadi buat mengungkit kejelekan suaminya. Sok suci. Kamu jangan sok suci, apalagi sok cantik. Iya. Karena kamu laki-laki. Tapi kelebihan Mang Bren itu, kalau dia pingin lihat setan gampang kamu itu. Tinggal bercermin. Haji, ini setannya dong, ini setannya. Mohon maaf Sobat Inspira, kan ada programnya di Inspira. Awas ada setan. Awas ada setan. Oke Pak Haji, tadi ada an-nanah dan man-nanah. Nah, sekarang tipe cewek yang tidak direkomendasikan menurut Imam Ghazali itu ada yang namanya han-nanah. Ini lebih ngeri, Mang. Ini lebih ngeri dari yang 1 dan 2 tadi. Yang hananah itu adalah wanita yang memiliki suami, tetapi dia merindukan suami yang lain. Waduh. Berat ini. Entah yang dirindukan itu ketampanannya, kehebatannya, atau sebut saja kekayaannya. Gitu. Nah, hanana adalah uhti-uhti yang wajah jasmaninya dengan kita, tetapi fantasinya dia liar ke laki-laki lain. Wah, sakit itu ya Allah. Sakit itu ya. Uhti-uhti gini sangat berbahaya. Kenapa? Karena yang dipeluk kamu, tapi yang dirindukan dan dibayangkan laki-laki lain. Yang ngasih makan kamu, yang ngasih pakaian kamu, yang ngasih perhiasan kamu, yang ngasih tempat tinggal kamu, tetapi yang dikangenin laki-laki lain. Coba kira-kira ini bahaya, Pak Haji. Ya? Apalagi yang dikangeninnya menantunya sendiri. Weh, jangan nanti itu bahaya. Itu bahaya. Bahaya itu. Bahaya Pak Haji. Bahaya. Hanana itu kamu ngasih uang ke istri kamu, tetapi dia bisa main dengan laki-laki lain. Suami banting tulang ya. Sebut saja suku dijieun hulu, hulu dijieun suku. Hareupeun ditajong, tukangan ditoker, hanapeun dijejek. Kita tuh kerja keras untuk istri, tetapi setelah kita mendapatkan rezeki diberikan ke istri kita, istri kita fantasinya malah senang-senangnya dengan orang lain. Sakit. Nah ini bahaya ya. Jadi gini, kamu bawa dia dalam doa-doa, istrimu kamu bawa di sepertiga malam, tetapi istrimu membawa laki-laki lain dalam fantasinya. Membawa laki-laki lain dalam seluruh ilusi dan bayangannya. Ini bahaya yang seperti itu ya.
Uhti-uhti seperti ini mah seperti serigala berbulu domba, seperti musang berbulu ayam. Kata anak alay, itu enggak kamu alay? Anak layangan. Bukan. Oh, bukan. Alay itu binatang yang suka makan buah-buahan tengah malam. Lalai. By the way, sobat Inspira yang di luar kota Bandung ya. Ini terjemahnya di sini ya. Terjemahnya silakan download Lebah Ganteng. Kata anak alay itu, tipe istri seperti itu seperti cengek di dalam tahu. Pedas. Tapi kalau kita suka makan tahu sama cengek, sobat Gadam, yang digigit itu tahu dulu, jangan cengek dulu. Kenapa? Kemarin bulan Ramadan ada kondektur bus kota mau buka tahu sama cengek, tahunya tinggal satu, yang digigit cengeknya dulu. Pas mau gigit tahunya jatuh kesenggol oleh penumpang. Cengeknya pedas, langsung asam lambung naik. Nah itu namanya nikmat membawa sengsara. Berbukalah dengan yang pedas berarti itu. Oke Pak Haji, itu ya bahaya Pak Haji ya. Hananah ya, tipe cewek yang berfantasinya justru kepada pasangan orang lain. Bukan pasangan sendiri. Oke Pak Haji, dan sekarang tipe cewek yang tidak direkomendasikan oleh Imam Ghazali yang selanjutnya adalah haddakoh. Nah ini gimana penjelasannya haddakoh? Tipe cewek kayak gitu tuh ibarat pohon pisang lah ya. Pohon pisang. Dia punya jantung tapi nggak punya hati. Salam dari Binjai. Berikutnya kata Al-Ghazali, wala tangkihu haddakoh. Janganlah kalian menikah dengan haddakoh. Haddakoh itu adalah uhti-uhti yang materialistik, di mana matanya gampang tertarik oleh hal-hal yang aksesoristik. Waduh. Jadi setiap kali melihat aksesoris dia tuh pengen. Iya. Setiap melihat sesuatu yang indah-indah, yang baru-baru, yang mewah, dia tuh pengen. Aduh. Jadi haddakoh itu tipe perempuan yang ekstravagans. Oh, kemarin ya yang kemarin. Ya, karena itu dia nanti akan gemar belanja, konsumtif. Ujung-ujungnya pasti boros. Dia beralasan begini, istri yang cerdas itu adalah istri yang mampu menghabiskan gaji suaminya. Kenapa? Agar sang suami tidak menjajani perempuan lain di luar. Gajinya dihabiskan gitu semuanya. Ya mending ya kalau suaminya crazy rich kemarin Pak. Ini suaminya ya Allah. Ini Bang, bila uhti-uhti ya, bila uhti-uhti yang memiliki karakter anana, manana dan hanana itu nguras emosi, maka haddakoh itu tipe uhti-uhti yang menguras kantong. Menguras kantong. Kalau kantong suami terus dikuras, ujung-ujungnya nanti khawatir. Ada uang, abang sayang. Nggak ada uang, abang di Gunung Manglayang. Ditendang aja. Gunung Manglayang metiris satu. Ujungnya habis manis apa? Dibuang. Mun keur usum tiris ngeunah nanyo tihang. Jangan yang lain. Bukan nyok kerupuk. Di TV Pak Haji ini masalahnya. Singkatnya begini Bang, haddakoh itu adalah uhti yang matre. Matre lahnya. Saya mau tanya, nggak punya catatan, Bang tahu nggak ciri-ciri cewek yang nggak matre? Ciri-ciri nggak matre gimana Pak Haji nih? Ciri-cirinya? Ciri cewek yang nggak matre itu satu, dia nggak shopping. Dua, dia nggak healing. Tiga, nggak suka giling. Empat, nggak suka skincarean. Dan nggak ada napasnya. Ya nggak ada itu yang sudah meninggal, yang sudah innalillahi. Jadi cewek itu nggak matre kalau dia meninggal. Berarti kodratnya Pak. Ini ada suami yang suka mabok, istrinya marah, udah berhenti, jangan mabok-mabokan mulu, sayang uang boros, kata suaminya. Kamu juga udah, jangan ke salon mulu, boros uangku. Kata istrinya, aku ke salon kan biar cantik. Kata suaminya, aku juga mabok kan biar bisa ngeliat kamu cantik. Lihat cantik karena sedang mabuk. Itulah Mang, haddakoh. Haddakoh ya. Berarti yang wajar Pak Haji kalau suaminya crazy rich tadi ya. Tapi kalau suaminya UMR, waduh kasihan ya, terkuras. Ya ini semoga menjadi pesan bagi istri-istri supaya pengertian kepada suaminya. Oke Pak Haji, tipe cewek yang tidak direkomendasikan selanjutnya oleh Imam Ghazali yaitu barokoh.
Oke, kata Seperti apa Al-Ghazali ini penjelasannya hasil barokah? riset seksamanya penelitian kan. Luar biasa ini ya Pak Haji ya. Wala barokah, jangan dinikahi ukhti-ukhti yang barokah. Barokah itu memiliki dua makna. Dua makna. Satu, tipe ukhti-ukhti yang gemar bersolek diri atau berhias diri berlebihan. Oke. Perempuan yang suka berhias diri berlebihan itu bahaya, kata Al-Ghazali, jangan dinikahi. Kulit kelir Koneng cangkang cau, huntuna bodas tipung tarigu, biwir berem-berem jawer raya. panan coklat kopi susu. Oh, itu karena terlalu banyak bersolek. Iya benar. Wanita yang terlalu banyak bersolek bahaya untuk dinikahi. Kenapa? Karena nanti khawatir disebut mukidi. Mukidi Muka kinclong editan. korban. Boleh kita dandan, tapi proporsional. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan lebay itu bahaya. Kemudian kalau mau jalan sama cewek yang tipologi barokah ini, kata kamu, yang ayo berangkat, dijawab ntar 5 menit. Nah 5 menitnya cewek tukang bersolek itu waktunya bisa kamu gunakan untuk haji dan umroh. Nah berikutnya ukhti-ukhti barokah itu adalah ukhti-ukhti yang gemar mencaci makanan. Oh, gitu. Barokah itu jadi makanan yang diberi oleh suami bukan dipuji tapi dicaci. Kira-kira kamu betah nggak nikah dengan perempuan yang kamu pulang kerja bawa sesuatu makanan untuk istri bukan dipuji malah dicaci? Nah barokah itu adalah tipologi ukhti-ukhti yang suka mencaci apapun yang dibawa oleh suami. Dalam kasus Al-Ghazali waktu itu adalah makanan. Oh gitu. Gak enak Denny pulang kerja tiba-tiba bikin ngirim makanannya dicaci, bukan dipuji. Tapi kalau saya daripada dipuji saya mending dihujat, Mang. Kenapa? Sebab di hujatan banyak makanan. Hajatan. Dan selanjutnya nih tipe yang tidak direkomendasikan oleh Imam Ghazali itu ada yang namanya sadaqah. Sadaqah wala sadaqah ya. Sadaqah itu adalah ukhti-ukhti Mang yang suka tabrakan dengan pesawat. Dan kalau kamu mau ngomong dengan ukhti sadaqah, kamu harus naik Monas. Kenapa? Sebab ukhti yang sadaqah itu kalau ngomong suka tinggi. Maka kalau ngomongnya suka tinggi, suka tabrakan dia dengan pesawat. Iya. Gitu dia pendek tapi ngomongnya tinggi banget. Iya. Atau juga sadaqah itu tipe ukhti-ukhti yang rewel, bawel, ngetewel, langkung saurna, bahe carekna, rea omongna gede rahulna. Waduh. Sekali ngomong rendah bohong. Tetapi lazimnya dia suka ngomong tinggi banget. Oke. Coba kira-kira kamu kalau punya istri seperti itu, apa yang terjadi di rumah? Ya Allah Pak Haji, kita sebagai pemimpin rumah tangga jadi rendah deh. Begitu ya Sobat Ngadem, itu adalah calon ukhti yang tidak direkomendasikan berdasarkan Ihya Ulumuddin Untuk dinikahi. Untuk dinikahi ya. Jadi tadi ada 6 Pak Haji ya. Oke Pak Haji, ada pesan-pesan nggak untuk Sobat Ngadem di rumah? Dengerin. Oke, Sobat Ngadem, dengerin. Lebih mudah untuk melumpuhkan musuh yang memiliki jurus ampuh Ya. ketimbang menaklukkan seorang ukhti yang annana, manana, hannana, haddaqoh, baraqoh, dan sadaqoh. 2. Bila telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar, maka hidupnya akan berakhir menjadi telur dadar, telur mata sapi, telur ceplok, paling keren omelet. Tapi bila telur dipecahkan oleh kekuatan dari dalam dirinya, maka kehidupan baru akan lahir dengan baik. Ingat, hal besar selalu lahir dari dalam dirimu sendiri. Maka carilah ukhti-ukhti yang bisa membangkitkan kekuatan dari dalam dirimu. Masya Allah. 3. Keren. Seekor burung tidak pernah khawatir dahan yang diinjaknya akan patah, sebab ia yakin pada penjagaan sayapnya yang indah. Ya, ukhti yang solehah adalah sayap-sayap indah yang menjaga suaminya untuk bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah
mawaddah warohmah, dan hidup bersama antil jannah. Wih, keren-keren deh. Oke. Kalau hidup bergelimang angsuran, cicilan dan tagihan, jangan sok suci. Jangan so Santuy saja. Dan ingat nih, orang yang kamu nyinyirin, orang yang kamu hina, ia sabar karena ia punya hati. Tapi waspadalah, kalau ia punya batu, bisa ditimpukan. keras, Pak Haji. Bagimu yang ngeluh dan ngeluh karena nggak punya pacar saat Valentinan, coba kamu rasakan gimana rasanya bila tidak punya ibu di hari ibu dan bila tidak punya ayah di hari ayah. Shodi. Gitu Pak Haji. Oke. Oke Sobat Gadam, semoga kita semua terhindar dari uhti sedemikian. Uhti demikian Pak Haji ya. Silahkan penjelasannya tanya lagi pada narasumber yang lain. Sebab tafsir tentang tipe uhti-uhti yang riset oleh Imam Al-Ghazali tentu memiliki penafsiran yang berbeda buas. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Aang Ridwan Official. Dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV. TV inspiratif dan positif. Oke. Saya Brand pamit undur diri. Saya Aang Ridwan pun undur diri. Tetap di tayangan kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.